Oke, selamat pagi, rekan-rekan customer semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas, kehadiran dari rekan-rekan customer. Perkenalkan, nama saya Arif Gunawan. Saya sebagai Product Manager untuk solusi database di PT Mitra Integrasi Informatika. Saya mewakili manajemen juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas, kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di dalam, sesi webinar ya, webinar kita kali ini, bekerja sama dengan prinsipal kami yaitu single store. Tentunya, kegiatan seperti ini bukan baru pertama kali kita lakukan ya. Saya mencoba mengingat-ingat, mungkin ini sudah yang keempat atau ketiga kalinya gitu ya, Chris, ya, kira-kira kita sudah waktu itu menyelenggarakan juga, seminar offline di Hotel Langham waktu itu terkait dengan solusi ini, kemudian lanjut beberapa sesi, seminar berikutnya dan, untuk kesekian kalinya pada hari ini kami kembali bersama Single Store untuk coba sharing-sharing, eee teknologi atau ada info-info terbaru, berkaitan dengan, solusi database single store. Tentunya, single store semakin, hari semakin memantapkan diri ya sebagai, big player nantinya di dunia, database tentunya gitu ya, dengan adanya, pengembangan-pengembangan fitur-fitur baru. Nah, di antaranya pada hari ini kita akan fokus. Jadi, kami nanti akan coba membuat series gitu ya dari, teknologi database single store ini terkait dengan, update teknologi. Ini adalah series yang pertama dan kita akan fokus di area, solusi single store untuk real time analytic gitu ya. Tentunya, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah ada, yang menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis analitik gitu ya, yang barangkali entah itu Tableau dan sebagainya, Power BI yang mungkin saja, eee sudah digunakan dan mungkin saja terdapat, isu-isu, yang mungkin terkait dengan performance. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk kita coba mengetahui apa yang, bisa kita manfaatkan atau apa yang bisa single store bantu untuk, operasional ke depan di perusahaan masing-masing gitu ya. Tentunya itu harapan kami, bahwa sesi kali ini dapat memberikan wacana baru gitu kan, semacam, ide-ide baru yang fresh yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk kepentingan bisnis masing-masing. Mungkin tidak berlama-lama, sebelumnya ada pesan sponsor dari tim kami panitia, untuk kita bisa nanti berfoto bersama namun mungkin di akhir ya, di akhir sesi atau gimana panitia? Di akhir sesi atau di awal? Iya, di akhir sesi aja, Pak. Akhir sesi ya? Oke, oke. Jadi, saya reminder sebelum nanti kita close sesi ini, mohon juga kesediaannya untuk kita berfoto bersama semua di open cam gitu ya. Nanti kita ambil gambarnya gitu ya. Dan jangan lupa juga nanti, di akhir sesi akan ada, link feedback gitu ya. Mohon juga kesediaannya dari Bapak Ibu sekalian untuk mengisi, sekaligus sebagai absensi, sekaligus juga sebagai, masukan buat kami untuk, bisa memberikan atau membuat lagi event-event ke depannya yang dibutuhkan oleh, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kemudian saya tidak berlama lagi ya, kita akan mulai sesi pertama ini dengan pembicara pertama yaitu dari, Ibu Christine Natali. Mungkin, waktu dan tempat langsung saya serahkan ke Bu Christine. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arif. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga, pagi ini sangat menyenangkan sehingga, Bapak Ibu hadir di seminar ini, di webinar ini dengan semangat, pagi ya. Oke, saya Christine Pak, dari Single Store. Jadi Single Store ini, kita sudah ada ya di market sudah lumayan lama, sudah 13 tahun. Cuman mungkin ada rekan-rekan yang
Bu Christine ke-mute. Halo, Ya, all sudah ada. good sekarang? Ya udah Oke, kedengaran Chris. siap. Iya, Nah, ini tadi ke-mute dari awal atau baru di tengah-tengah? ya udah Di baru tengah-tengah. tadi barusan. Oke, siap. Iya, jadi mungkin saya perkenalkan lagi ya terkait dengan single store ini. Jadi single store ini adalah database yang bukan berarti baru banget gitu ya. Ini udah di market udah 13 tahun. Sebelumnya namanya adalah MemSQL. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu udah pernah dengar nama MemSQL itu adalah single store gitu. Memang tapi fungsinya adalah udah mulai ada ini ya, ada fitur yang kita kita enhance gitu. Jadi kalau kita ngomongin MemSQL dulu, itu kan lebih terkenal dengan in-memory database, jadi performance-nya memang kenceng banget gitu ya. Tapi kalau namanya in-memory database berarti dia akan naruh datanya itu di in-memory semua, jadi pasti mahal gitu ya. Cuman berjalannya waktu kita ganti, istilahnya bukan hanya in-memory database, tapi kita ada yang namanya 3 tier arsitektur, di mana database-nya itu bisa ditaruh di in memory, di disk gitu kan, kemudian di object storage dan ada lagi fitur-fitur lainnya yang ada di single store sehingga kita ganti nama menjadi single store. Seperti itu dan kita saat ini di Asia Pasifik sudah 2 tahun. Saya base-nya di Singapura bersama dengan tim Singapura saya di sini ada Mike Nguyen, solution engineer kami. Nanti Mike akan bantu dari sisi demo presentasinya ya. Dan kami pun sudah bekerja sama dengan MII selama 2 tahun ini dan kita udah grow the business bersama ya di Indonesia, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin database ya, mungkin sedikit background nih Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan kan waktu mungkin 10 tahun lalu gitu kan, apa sih aiming-nya atau keinginannya mereka mau menjadi software company kan, di mana perusahaan-perusahaan di industri apapun mereka akan melakukan yang namanya bikin, bangun aplikasi-aplikasi modern, apakah baik untuk internal atau buat eksternal, apakah ini dibuat di mobile atau di web gitu kan. Itu semua dilakukan, dan udah mulai sukses ya istilahnya udah banyak aplikasi-aplikasi yang dipakai buat customers dan customer-nya menjadi happy, customer experience-nya menjadi apa, tingkat kepuasannya menjadi tinggi dan lain-lain. Nah, ini kan udah achieve ya. Nah, sekarang kan kita masuk di dunia AI gitu. AI ini adalah sesuatu yang katanya lagi in nih sekarang, di mana, sekarang semua perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba mau menjadi AI company, yaitu mau mengadopsi, misalnya ChatGPT, OpenAI, atau juga mengadopsi si ini ya, ya Gen AI itu sendiri kan bikin chatbot dan lain-lain. Ini tuh adalah, istilahnya, tujuan yang sekarang ingin dicapai oleh banyak perusahaan. Nah tentu saja, mau mengadopsi ini sangat mudah ya, apalagi sekarang, banyak banget fasilitas-fasilitas OpenAI yang ada di market yang bisa digunakan. Tetapi satu hal yang sangat penting gitu kan, baik itu mau melakukan bikin aplikasi untuk analitik, transaksi maupun AI, real time adalah, kunci dari, mmm, performance yang ada di si ini ya, si perusahaan itu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tidak mendapatkan eee, proses transaksi analitik dan juga, kontekstualisasi data secara real time, tetap istilahnya tetap akan ketinggalan di AI revolusi yang saat ini sedang berjalan, gitu. Makanya, kalau kita ngomongin, Gen AI dulu nih ya, karena ini juga terkait dengan analytics kan, perusahaan-perusahaan pasti sekarang mau bikin yang namanya chatbot, terus ada semantic search, image searching, audio searching, ini udah menjadi apa namanya, project yang istilahnya mau diterapkan lah ya dalam waktu dekat. Nah, single store ini kita bisa men-support customer-customer yang mau udah ke arah use case seperti ini juga, gitu. Jadi kalau secara definisi, kita mau memberikan definisi ya, single store itu adalah database yang bisa, digunakan untuk transaksi, untuk analitik juga, dan juga untuk si kontekstualisasi ini ya, secara real time gitu. Jadi kalau misalnya kita bagi 3 nih ya, transaksi, analitik, dan kontekstualisasi, apa sih maksudnya? Gitu kan karena banyak database di market nih ya, kalau kita ngomongin, database A gitu, ini, apa nih OLTP atau OLAP gitu kan, nggak ada database ya yang bisa menggunakan
satu database saja, tapi bisa transaksi dan analitik. Walaupun iya bisa, tapi dia tetap harus memecah klasternya. Jadi bikin dulu misalnya si database itu untuk transaksinya, kemudian tetap harus ada ETL, terus ada analitiknya kan. Nah kalau di single store, ini kita udah bisa langsung melakukan transaksi dan analitik di satu tempat, plus sekarang si kontekstualisasinya juga, mau connect ke ChatGPT Gen AI itu bisa langsung juga menggunakan single store lagi. Jadi nggak perlu beli spesifik database cuma untuk vectors misalnya, karena kan banyak sekarang database baru ya masuk ke market khusus untuk vectors nih, misalnya kayak Pinecone atau ada beberapa database yang spesifik untuk vectors. Nah, kalau single store jadi satu database bisa untuk multi-purpose. Makanya kita rebrand menjadi single store. Nah, dari transaksi ini ya feature kita punya yang namanya pipeline. Pipeline ini fungsinya adalah untuk ingest data secara cepat, di mana bisa connect ke Kafka, ke ini ya Cloud Bucket seperti S3 atau Google Cloud Bucket gitu kan, atau ke Hadoop file system atau ke ini file system yang ada filenya CSV, Parquet, Avro atau JSON. Nah, itu bisa di-ingest langsung ke single source secara cepat. Nah, kalau kita ngomongin cepat itu seberapa cepat sih single store? Nah, single store itu contohnya customer kita Akamai, dia itu bisa mereplace Oracle Exadata ya. Oracle Exadata menjadi single store karena ingestion speed kita itu 100 kali lebih cepat. Jadi ingestion yang kita bisa lakukan itu sampai 12 juta update insert ya, upsert per second itu bisa di-deliver oleh single store gitu. Nah, itulah yang membuat maksudnya banyak customer ya melihat performance single store itu luar biasa banget dari sisi ingestion speed gitu. Dan kita juga ini adalah ini ya distributed SQL database. Jadi nggak walaupun kita istilahnya SQL gitu kan, tapi kita juga distributed nih. Jadi high availability itu sangat ini ya, sangat bisa dicapai dengan baik gitu. Kemudian kita horizontal scalable ya, bisa scale out. Jadi kalau misalnya kita bikin cluster yang misalnya starting dengan 4 leaf nodes misalnya, suatu saat misalnya datanya makin besar, kita dengan mudah bisa menambah leaf nodes lagi secara horizontal dengan mudah gitu ya. Di mana kalau misalnya sekarang banyak yang mau mengadopsi open source, cuman kalau open source itu ya ada challenge-nya di mana dia nggak bisa scale out kan, jadi nanti mentok aplikasinya akan punya impact ya, terpengaruh gitu. Kemudian yang kedua ini dari sisi analitiknya nih, jadi kita ini kalau dibilang query speed-nya juga itu adalah salah satu keunggulannya single store. Kita ngomongin contohnya Bank of America ya, dia menggunakan single store itu untuk fraud analytics mereka, di mana kalau saya sebagai customer-nya Bank of America, saya kan swipe credit card-nya ya, itu butuh waktu istilahnya 50 millisecond saja, si Bank of America itu bisa detect ini adalah real transaction atau fraud gitu kan. Sebelumnya menggunakan teknologi legacy, itu butuh sampai 15 menitan sampai 20 menitan gitu ya, kombinasi of Oracle, Teradata dan Cloudera gitu, butuh waktu yang lama gitu. Nah, itulah salah satu speed performance yang kita bisa deliver gitu. Kita ngomongin billions ya, miliaran data di running di super complex query, tapi resultnya tetap millisecond atau second performance gitu. Dan kita juga ini multimodal data support. Artinya apa? Kita nggak cuma mensupport si relational berarti SQL ya, tapi juga bisa JSON, time series, geospatial, key values. Jadi banyak customer kita yang misalnya dulu itu harus menggunakan database yang lain untuk JSON, misalnya beli Mongo untuk JSON, terus beli apa namanya, misalnya si Elastic untuk full text search dan lain-lain. Sekarang satu database itu sudah bisa untuk multi model. Kemudian kita bisa bantu juga unstructured data analytics-nya nanti. Jadi kalau misalnya mau melakukan analytics on JSON, itu bisa dilakukan di single store. Karena misalnya banyak customer kita nih yang bikin aplikasi kan pakai MongoDB. Itu performance aplikasinya kan bagus banget ya dari sisi transaksi. Tapi challenge-nya itu adalah di sisi analitiknya. Jadi performance analitiknya Mongo itu pasti punya challenge lah. Kita banyak ketemu customer yang suffer di sisi analytics-nya JSON gitu. Nah, di situ di mana single store bisa ini yang nge-boost performance-nya dengan migrasi datanya ke single store tanpa melakukan perubahan data apapun. Jadi kodenya nggak dirubah sama sekali,
masuk ke single store itu bisa running sampai up to 400 times faster ya dibandingin ini apa namanya running on Mongo gitu. Kemudian yang fitur yang terakhir yang Vectors ya. Jadi Vectors ini bukan berarti karena sekarang lagi happening nih ChatGPT, Gen AI, terus ini si single store nambah fitur nih gitu kan supaya apa namanya masuk ke ini ya, apa namanya, tren yang sekarang gitu. Tapi sebenarnya tidak, karena Vector ini kita sudah miliki dari 2017. Jadi udah lumayan lama ya, udah di atas 5 tahun gitu kan. Nah, customer-customer kita pun sudah banyak yang merasakan kapabilitas dari si Vectors ini. Contohnya adalah si termasuk Bank of America juga kan, itu butuh juga untuk si, fraud analytics-nya itu gitu kan. Kemudian Siemens untuk IoT purpose-nya. Kemudian yang saya suka banget use case dari Thorn. Thorn itu adalah non-profit organization yang ada di US, itu dia itu, membantu, ini ya, masyarakat ya di US, di mana banyak banget, missing child gitu kan, dan itu, ujung-ujungnya terkait dengan child sex trafficking. Jadi apa yang dilakukan oleh ini si Thorn ini, dia jadi menggunakan fitur Vectors-nya Single Store untuk image matching. Jadi kalau misalnya ada laporan ke polisi anak hilang, jadi, fotonya anak itu di-scan, di-matching-in dengan semua foto-foto yang ada di internet yang terkait dengan misalnya penjual belian anak. Nah, disitulah nanti bisa ini ya, bisa kedetek secara cepat. Sebelumnya menggunakan, apa namanya, teknologi Cloudera, mereka per image itu butuh 20 menit. Nah, setelah menggunakan single store itu hanya dalam waktu 200 millisecond, itu mereka sudah bisa langsung detect, ini ya, image-nya. Jadi bayangin selama 4 tahun Thorn menggunakan single store itu, kita udah menyelamatkan 17.000 anak di US gitu. Itu use case yang sangat ini banget, luar biasa banget ya. Jadi Vectors kita itu bisa buat semantic search, keyword search, audio search gitu kan. Terus ada notebook feature juga yang mungkin nanti technical kami bisa jelaskan. Jadi, database single store itu powerful banget ya, Pak, ya, gitu. Terus bisa on-prem juga, bisa cloud, bisa ada di AWS, ada di GCP, ada di Azure, mau hybrid juga bisa. Kalau misalnya mau apa, private cloud juga bisa gitu kan. Jadi, fleksibilitasnya sangat tinggi gitu. Jadi nanti tergantung use case-nya seperti apa, kita bisa menggunakan single store untuk starting dengan misalnya real time analytics seperti topik kita hari ini, atau misalnya mau langsung mengkombinasikan transaksi dan analitik atau mau masuk ke, apa, use case, Gen AI gitu kan, atau mau bikin chatbot itu, jadi udah satu database aja nih buat semuanya, gitu. Nah, kalau kita ngomongin arsitektur yang biasanya dilakukan oleh customer kan ya, nah ini yang biasanya terjadi gitu. Kita ngomongin satu aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang dibangun ya oleh perusahaan, itu biasanya starting dengan, satu database dulu kan, ini aku coba, kasih bayangan kan starting dengan satu database. Akhirnya, starting-lah ingest data gitu kan, batching proses atau operational data dimasukin, tapi nanti pada saat connect ke third party yang misalnya adalah, unstructured data seperti JSON, nah itu kan nggak bisa tuh masuk lewat si database relational, akhirnya dia belilah misalnya MongoDB kan untuk itu. Kemudian, performance misalnya kalau udah ada multiple database kan mulai ada impact ya, customer juga harus beli Redis misalnya untuk caching layer gitu kan. Kemudian ada kebutuhan full text search, beli Elastic di situ. Kemudian untuk streaming data untuk IoT purpose mereka beli Kafka gitu kan. Kemudian untuk analytical workload mereka beli lagi misalnya Snowflake atau BigQuery atau database analytics lainnya gitu kan. Dan juga untuk AI machine learning nanti misalnya mereka pakai, apa namanya, Spark ya. Jadi ini, udah lumrah ya banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya di aplikasinya itu dibangunlah banyak database-database di bawahnya. Nah, apa yang terjadi dengan situasi seperti itu kan pastinya kan, ini ya, impact dari sisi performance nih. Jadi aplikasinya nanti kurang cepet, kurang interaktif gitu, karena kebanyakan data movement-nya nih, kompleksitas tinggi, cost-nya juga tinggi kan. Kemudian datanya jadi nggak bisa fresh, secara, real time gitu, jadi harus di-refresh lagi setiap beberapa lama gitu kan untuk, mencapai, real time itu sulit banget gitu dicapai. Kemudian banyak bottleneck juga kan karena nggak bisa scale out gitu. Nah ini udah biasa terjadi kan, problem-problem yang ada di environment, perusahaan. Nah kita bayangin ya, sebenarnya secara ideal nih ya, database itu
kalau memang mau dibilang itu bisa membantu perusahaan itu, harusnya seperti apa sih? Kalau kita ngomongin secara transaksi, kan ini kan fitur-fitur yang penting ya. Streaming ingestion-nya mesti kenceng gitu kan, fast write, fast record lookup-nya, high concurrency, high availability, high resiliency, and extensibility ini benar-benar penting banget di transaksi. Nah, kalau di analitik apa nih fitur yang penting ya untuk membangun, istilahnya membangun analytical yang sangat baik gitu kan, harus blazing fast queries-nya cepet ya, fast read-nya juga, complex query-nya harus bisa di-support gitu kan. Ada aggregation, large data size, large data load, resource governance. Ini itu penting banget di analytic use case. Nah, yang dua-duanya ini yang saya maksud di sini, itu bisa dicapai oleh single store gitu. Jadi mungkin ada database yang misalnya bagus di transaksi, tapi dia nggak bisa men-support analitik atau bagus di analitik tapi nggak bisa men-support transaksinya. Nah, kalau ini kita bisa dua-duanya tapi tetap performance-nya itu, luar biasa kencang baik ingestion-nya maupun queries-nya, gitu. Nah, jadi apa sih yang single store bisa ini ya, bisa, berikan gitu. Jadi di single store itu sebagai satu database, kita ini udah menjadi satu, solusi untuk baik yang misalnya ingest data relational maupun yang unstructured data gitu kan, including yang tadi full text search-nya juga gitu kan, dan termasuk juga kalau tadi kan ada caching nih ya, harus beli Redis. Single store ini kita ada universal storage. Itu kita udah punya paten di situ, di mana satu single table type itu bisa pilih column store atau row store. Jadi customer itu bisa mengutilisasi in memory sama disk, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita bilang itu kita ada 3 tier arsitektur. Jadi data yang waktu kita ingest itu kita menggunakan in memory capabilitas, itu data masuk ke single store, terus itu datanya kan kita bisa detect apakah ini hot data, warm data, gitu kan, atau cold data, nanti itu bisa disebar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya, secara default sih kita rekomen untuk turun di disk ya. Jadi untuk untuk real time analytics itu bisa tetap di disk level dengan performance yang sangat tinggi gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada archive data atau data yang cool, itu bisa diturunin ke object storage. Jadi nggak semua datanya harus ditaruh di disk atau harus di in memory. Jadi kita bisa menghemat banyak banget hardware resources-nya ya, gitu. Kemudian streaming data bisa lewat Kafka, masuk ke single store itu secara otomatis, gitu kan, karena pipeline feature kita. Kemudian AI machine learning, seperti yang saya bilang tadi, kita udah ada vectors gitu kan untuk bisa support kebutuhan AI machine learning-nya, gitu. Jadi kita unified transaction dan analytic yang multimodal ya, relational, geospatial, full text search, key value, JSON, time series, sama vectors itu bisa didapatkan oleh single store. Gitu, ini beneran nggak sih ada database yang seperti ini? Mungkin banyak yang bertanya-tanya kan ya. Nah, ini di sini nih kita bisa lihat banyak customer kita yang sudah merasakan manfaatnya ya. Jadi kayak General Electric itu dia mereplace multiple database seperti misalnya Spark, Cassandra, Elastic, Druid, sama MongoDB, itu di-replace menjadi cuma satu solusi adalah single store. Fathom juga gitu kan mereplace SQL, MySQL, Redis, DynamoDB, dan lain-lain. Jadi ini benar-benar kalau misalnya namanya kita udah mengkonsolidasi dan replace, itu kan pasti reduce TCO gitu kan, reduce kompleksitas, dan juga pasti fastest performance. Itu yang kita istilahnya mau bantu ya ke customer-customer kita, gitu. Jadi, nah single store ini siapa sih gitu kan ya, perusahaan apa sih gitu kan. Nah single store ini udah di market kan aku tadi bilang udah 12 tahunan ya, gitu. Dulunya MemSQL dan kita baru 4 tahun lalu rebrand menjadi single store. Nah single store karena feature-feature-nya tadi itu kita udah semakin, advance gitu kan, udah gitu nggak cuma in memory, udah bisa di disk, dan object storage dan lain-lain. Nah, itu menarik perhatian, market, di ini ya, di dunia ya. Jadi nggak cuman istilahnya customer-customer yang on board di single store itu jadi, eee, ini ya, apa namanya, lumayan dramatik gitu ya, sekitar di atas 300-an customer join dan itu banyak yang, 500 Fortune companies, top banks, top telcos gitu kan. Banyak yang dari juga apa, technology company seperti MarTech, Fintech, EdTech gitu kan, SaaS companies, itu love single store products gitu. Plus customer-customer kita pun, karena dia saking cintanya sama single store, mereka investasi loh di single store. Jadi kayak salah satunya Goldman Sachs. Goldman Sachs itu
customer single store dia pakai kita untuk wealth management-nya mereka, gitu. Mereka, karena misalnya merasakan benefit-nya single store yang luar biasa di perusahaan itu, akhirnya mereka menginvestasi 116 juta US dollar ke single store. Makanya sekarang status kita unicorn ya di market, dan nggak cuman Goldman Sachs, yang impresif juga IBM, Dell gitu, mereka customer kita. Jadi IBM pun menggunakan single store untuk internal mereka, Dell pun demikian untuk real time analytics yang mereka pakai single store, dan HPE pun, gitu kan akhirnya investasi ke kita. Jadi, IBM, Dell, HPE juga adalah investor kita, Pak. Dan mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin one day ketemu sama teman-teman dari IBM atau dari HPE gitu kan, mereka pun bisa bilang gitu loh, "Oh kita bawa single store," gitu. Karena mereka pun istilahnya kita udah menjadi teknologi partner juga ya. Mereka pun secara excited membawa single store ke customer-customer mereka untuk membantu performance analitik atau transaksional yang ada di perusahaan gitu. Kemudian kita year on year growth-nya juga luar biasa tinggi gitu kan. Customer udah secara global udah banyak ya gitu. Mungkin ini seglimpse-nya ya customer-customer yang udah pakai. Mungkin banyak yang istilahnya sering udah tahu lah ya. Jadi kalau di Asia Pasifik tuh ada Kakao, Kakao itu pakai untuk seluruhan grupnya nih, untuk, si Kakao Messenger-nya ya, yang Korea kan ya, perusahaan Korea, itu dari Messenger-nya mau sampai nanti dipakai untuk, grupnya kan ada Kakao Taxi, ada Kakao Bank, ada ini ya, banyak banget, anak perusahaannya di Kakao. Gitu, DBS juga, top bank di Singapura sudah menggunakan single store untuk analytics-nya juga. Gitu. Ini, apa namanya, use case-nya juga nanti, istilahnya apa, demo yang akan di-share itu terkait dengan use case yang ada di DBS ya, gitu. Kemudian, ada Akamai tentu aja global companies, kemudian Siemens, Sony gitu kan, Goldman Sachs, Factor AI, jadi lumayan, apa namanya, tersebar banyak ya di dunia gitu kan, kemudian di Indonesia kita udah ada juga lumayan customer-nya mungkin yang saya bisa mention, karena sebagian ada yang belum saya mention ya, yang udah bisa saya mention itu contohnya Jakarta MRT, itu pun untuk real time analytics, kemudian ada juga, PNM gitu kan dipakai untuk juga, data warehouse solution gitu kan. Kemudian ada beberapa lagi, customer kita seperti Booz, juga sudah menggunakan single store gitu. Kemudian, yang sangat pentingnya lagi ya, nggak cuma kita ngomongin performance, kalau kita performance speed itu kan memang udah, oke lah gitu kan, kita, eee, happy gitu kan dengan performance yang cepat gitu. Tapi yang bisa bikin lebih happy lagi adalah, ini tuh bisa hitung ya secara ROI, dalam arti apa? Jadi dengan kecepatan yang diberikan single store itu apa sih manfaatnya bagi perusahaan gitu. Nah ini semua adalah ini ya, berkat single store istilahnya. Jadi contohnya Tier 1 bank ini, dia itu dengan mengkonsolidasi 14 multiple database yang dari legacies gitu kan dan juga banyak database-database yang mungkin niche gitu ya, itu di-replace menjadi hanya satu single store, mereka bisa menyimpan annual operating cost-nya menjadi, 40 million ya yang bisa di-save gitu oleh mereka, gitu. Kemudian Kroger ya yang, apa namanya, untuk ini kan, apa namanya, retail. Nah, dia karena bisa melakukan real time price adjustment, dari ratusan produk, ratusan ribu produk, mereka bisa menyimpan annual revenue ya, mendapatkan tambahan 30 juta US dollar gitu. Jadi, yang General Electric ini juga saya suka banget karena kalau kita ngomongin real time analytics, itu susah banget dicapai. Jadi untuk auditing purpose, General Electric itu dulu harus nerbangin ratusan auditor ke seluruh dunia untuk mencapai real time data kan, jadi harus di-collect satu-satu gitu. Nah, setelah menggunakan single store, itu mereka udah nggak perlu lagi melakukan itu, karena di satu lokasi aja, di satu ruangan, 5 auditor aja udah cukup untuk melakukan fastboard. Jadi bayangin, mereka bisa men-save a lot of money, dari sisi operasional atau labor cost-nya gitu kan. Nah itu, sering terjadi juga gitu kan. Nah, jadi gimana nih untuk menggunakan single store itu use case-nya apa aja yang bisa saya terapkan nih ya? Tentu aja yang pertama itu kita ngomongin pokoknya kalau Bapak, Ibu di perusahaan ini udah mulai menerapkan banyak data type yang macam-macam ya, nggak cuman structured data, sekarang udah ada non-structured data juga, ada NoSQL atau ada semi structured data gitu. Nah,
coba dibayangin kalau misalnya ada satu database yang bisa ini digunakan untuk multiple data type ya, itu pasti akan mempermudah banget gitu. Jadi, satu 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 ini ya, satu teknologi aja untuk multiple data types gitu. Nah, salah satu fitur yang ada di single store yang bisa membantu juga adalah, ini ada namanya single store Kai. Kai itu adalah, produk single store yang terkait dengan MongoDB. Kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang udah mengadopsi MongoDB, tapi misalnya performance analitiknya itu tidak sesuai ekspektasi, itu kita bisa connect ke si single store, jadi, datanya di-migrate ya ke single store tanpa memerlukan ada perubahan apapun, jadi no code changes, tapi ingestion speed kita kan kenceng banget ya. Jadi waktu datanya masuk ke single store pun nggak butuh effort, gitu. Nah, tapi running analytic on top of on top of single store itu performance-nya bisa sampai ratusan kali lebih cepat dibandingin running analytic on Mongo. Itu udah terbukti banget, jadi kita udah ada banyak customer yang mengadopsi single store untuk nge-boost performance JSON, gitu ya. Terus yang kedua ini yang terkait dengan Gen AI, kalau memang udah mau ke situ, coba, explore single store karena kita udah bisa connect ke banyak ini ya, eee, OpenAI gitu di market yang bisa, nanti ngebantu untuk real time, Gen AI-nya. Jadi waktu kita ngeluarin datanya pun tetap, secara cepat gitu. Kemudian yang terakhir yang real time analytics ini ya, di mana banyak customer kita yang struggle nih dari sisi data warehouse, misalnya, dashboard-nya itu menggunakan, Power BI atau Tableau, QlikView, dan lain-lain, tapi kendalanya apa? Nggak bisa real time karena datanya berat gitu, jadi otomatis dashboard-nya lemot gitu kan, butuh waktu yang lama untuk misalnya generate report. Jadi harus, nggak bisa live connection, harus ekstrak data, terus atau misalnya database-nya harus dibikin lagi small database untuk, supaya, si analytic tool-nya nggak berat. Itu sering banget terjadi kan, jadi data warehouse-nya itu nggak bisa inilah ya, maksimal ya. Nah itu, juga banyak banget use case yang kita bisa bantu di daerah si, data warehousing, gitu. Either data warehousing-nya aja yang menggunakan single store, tapi tetap kita nggak ganggu transaksionalnya karena kan itu mission critical atau misalnya masih, inilah ya, attach ke aplikasi yang misalnya nggak bisa diganti, database-nya kan bisa juga embedded gitu. Nah, itu kita bisa bantu di data warehouse, gitu. Tapi kalau misalnya customer-nya itu nggak ada masalah dengan mengkonsolidasi dua-duanya gitu kan, nah itu bisa pun jadi kita transaksi dan analitiknya di-move ke si single store gitu ya, gitu. Mmm, kemudian, next slide-nya. Nah, jadi yang tadi saya bilang tadi kan itu, use case yang bisa dilihat ya. Nah, cara mengadopsinya tadi yang saya bilang bisa kalau misalnya ada project baru, mau bikin new modern aplikasi yang ada mencakup transaksi dan analitik itu sekarang ya modern aplikasi itu udah nggak ada, udah tipikalnya tuh, ingest data masuk, langsung run matrix analitik bersamaan ya. Jadi misalnya customer yang melakukan transaksi di saat bersamaan, customer-nya pun bisa lihat dashboard gitu kan. Nah, kalau misalnya database-nya itu dibangun di OLTP dulu, terus ada ETL sama OLAP, itu kan udah telat ya proses, aplikasinya nggak mungkin bisa achieve real time. Nah, kalau single store kan di satu database itu transaksi analitik itu bisa running secara bersamaan. Nah, inilah, database yang sangat cocok untuk modern aplikasi. Nah, jadi kalau ada project baru ya, itu coba pakai single source sebagai database, untuk itu, gitu. Yang kedua untuk real time analytics, ini yang, topik kita hari ini augmentasi nih. Jadi misalnya, data source-nya tetap aja kita nggak ganggu banyak, database transaksi-transaksi ya, misalnya dari core application atau dari internal application lainnya, supporting application. Kita nggak ganggu dulu, tetap menggunakan database yang ada gitu, multiple databases, ada yang dari Oracle, ada yang dari MySQL, SQL Server, ada yang dari Postgres dan lain-lain, atau dari Mongo pun gitu kan, unstructured juga. Nah, itu kita single source dijadiin sebagai data warehouse, yaitu kita istilahnya augmentasi kan. Jadi kita bisa bantu ingestion speed kita kenceng masuk ke single store, kemudian running analytic on single store-nya itu secara cepat, query speed-nya cepet banget. Impact-nya ke mana? Impact-nya ke si dashboard. Jadi nanti dashboard-nya either pakai Tableau atau Power BI atau QlikView atau bikin sendiri gitu kan, performance-nya itu akan
jadi ke-boost gitu ya, bisa 100 kali lebih cepat gitu kan. Use case yang ada juga yang banyak di Indo yang saya lakukan adalah data warehousing project di mana, improve performance Tableau atau improve performance Power BI. Jadi setelah menggunakan single store, nggak perlu lagi extract data tapi bisa live connection, nggak perlu lagi, misalnya kalau buka dashboard butuh ke kantin dulu, beli kopi terus balik lagi baru dashboard-nya kebuka, tapi hanya dalam waktu beberapa detik udah langsung muncul dashboard-nya, gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan di single store, gitu, augmentasi ya. Kemudian yang terakhir itu modernisasi, di mana kalau memang udah bisa lihat nih, keuntungannya single store dibandingin dengan meng-keep yang legacy gitu kan, apa udah sunset legasinya atau memang legacy performance-nya itu udah nggak make sense lagi gitu kan, kemudian dari sisi, cost-nya misalnya gitu kan, cost-nya udah semakin tinggi, harganya makin naik gitu ya, atau, kadang-kadang misalnya mau move ke cloud, single store juga kan bisa di cloud ya, bisa juga meng-consider single store gitu. Jadi replace, konsolidasi multiple database juga bisa dengan single store, gitu. Ini sih salah satu contoh tampilan, use case, modern aplikasi ya. Jadi, yang di kanan ini kan bisa dilihat nih, ini modern aplikasi itu di mana kan, waktu ingest data gitu kan, ingest data itu bisa berbagai macam data source ya, location itu kan berarti geospasial. Terus misalnya ada juga yang dari sisi JSON mobile notification kan, IoT, terus ada yang real time purchase data dan lain-lain. Jadi single source itu bisa ingest masuk ke aplikasi itu dalam, bentuk multimodal gitu. Kemudian secara real time kan bisa ditampilkan ya, grafikalnya gitu kan. Kemudian, eee analitiknya itu, metriknya terus real time. Jadi dalam arti ingestion data jalan, analitiknya pun jalan terus. Nah ini, di-achieve menggunakan single source karena kita itu yaitu satu database itu transaksi analitiknya di satu tempat ya. Jadi ingestion-nya masuk, si analitiknya pun jalan terus, gitu. Kemudian, kalau misalnya ngomong kontekstualisasi, ya nanti kalau connect ke OpenAI atau, GenAI gitu kan, ChatGPT, nanti single source bisa menjadi, istilahnya tempat untuk, ask question in English atau in bahasa. Jadi saya udah pernah testing juga sama solution engineer saya pakai bahasa, itu, bisa ya. Jadi misalnya manajemennya nggak perlu lagi buka, apa istilahnya, buka dashboard gitu, untuk misalnya mau cari tahu berapa banyak sih lokasi yang ada di, perusahaan kita gitu, atau misalnya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak gitu ya, nggak perlu lagi, buka analytic tools, tapi misalnya lewat OpenAI bisa ask question gitu kan, terus dapat jawabannya. Atau mau dibikin seperti chatbot gitu, jadi banyak, apa namanya, customer bisa login ke website, ask anything gitu kan, dijawab oleh si OpenAI menggunakan single source sebagai database-nya yang bisa mengeluarkan datanya secara real time, gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan di single store, gitu. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi, ininya, apa, analytics-nya ini, kita itu, ini ya, apa namanya, kan kita ANSI SQL ecosystem, jadi bisa connect tuh ke multiple technology partners, gitu. Jadi kalau kita ngomongin analytics, AI, machine learning, kita bisa connect ke Spark, Qlik, gitu kan, MicroStrategy, Looker, Sisense, TIBCO, Tableau, Superset, Starburst, gitu kan, Databricks, Google Data Studio, Power BI, metadata dan Metabase ini udah ada konektornya. Jadi udah bisa otomatis, running on a single source gitu, on this, analytics tools gitu. Kemudian, ETL juga integration-nya bisa macam-macam gitu kan, bisa pakai Talent atau pakai Glue, pakai Informatika. Jadi karena kita, apa namanya, anti SQL, jadi kalau bisa connect ke MySQL atau connect ke, ini ya, mmm, MariaDB dan lain-lain bisa connect ke single store ya, menggunakan misalnya ODBC, JDBC gitu kan. Jadi mudah banget untuk, mengadopsi single store dan juga learning-nya juga gampang ya, karena kalau udah biasa pakai, MySQL atau Oracle gitu udah pasti bisa menggunakan single store. Jadi memang, intinya ya single store bisa merubah ya, the way we do business gitu kan. Kita juga benar-benar bisa membantu customer experience gitu kan, memberikan apa, best, fast performance ke customer gitu. Kemudian juga ini save lives itu terkait dengan yang tadi use case tone itu kita bisa sampai save lives karena AI machine learning kita itu bisa ini ya membantu
banyak organisasi non-profit, gitu. Itu aja presentasi dari saya. Sebelum saya masuk ke demo, ada pertanyaan ya tadi ya Mas Arief ya? Betul betul. Iya. Jadi kalau saya bacakan di sini dari, Pak Doni ya, dari Wings. Iya. Satu persatu ya nanti kita coba jawab, saya bacakan dulu yang pertama. Jika mendengar real time analytic, kesan pertama pasti cost-nya mahal. Bagaimana menurut investor mengenai hal ini? Nah, itu pertanyaan Ya. pertama dari Pak Doni. Mungkin bisa dijawab apa kita, Boleh bacakan? aku jawab dulu yang itu ya. Jadi yang aku bilang tadi kan, karena kalau misalnya kita mau achieve real time analytic itu konsepnya adalah, oh mungkin ini harus makan in memory juga nih ya. Jadi kayak datanya harus ditaruh di in memory untuk dapetin millisecond performance. Nah, di single store itu kita punya ini ya topologi atau the way kita membuat kita punya ini database itu sudah memberikan performance yang sangat kencang tanpa harus mengambil selalu in memory performance gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi nggak harus istilahnya makan in memory. Kedua, kalau dari sisi cost juga kita itu punya yang namanya compression capability yang luar biasa ya. 70-90% data dikompres. Jadi bayangin kalau misalnya kita bilang makan memori pun misalnya di disknya itu atau di storage-nya gitu kan, kalau data 1 tera bisa jadi cuma 200 giga gitu kan, itu pun udah save a lot of money gitu. Dan licensing cost kita pun sangat kompetitif ya, maksudnya dibandingin legacy itu bisa sepertiga atau seperlimanya dibandingin harga legacy gitu. Nah, dan kita kalau cloud pun pricing-nya kita itu berdasarkan compute aja gitu, sama on-prem tuh compute ya. Jadi seberapa banyak vCPU ama RAM-nya. Jadi nggak yang fluktuatif harga. Jadi kita nggak tahu nih kalau kita delete table saja bayar atau kalau kita harus run query yang kompleks itu charging-nya beda. Nggak kayak gitu. Jadi single store itu kita bottomless ini data size-nya. Jadi kita nggak ngitung data size-nya segede apa, tapi yang kita penting adalah dari sisi compute-nya mau pakai seberapa besar gitu. Jadi itu udah pasti cost kita nggak usah khawatir banyak customer yang pindah ke single store karena cost kita jauh lebih kompetitif ya secara TCO, gitu. Kemudian yang kedua Mas Arief, mungkin Pak Doni ada yang mau ditambahin dari pertanyaan saya yang itu? Atau all good ya? Ini customer-nya nggak bisa ngomong ya, ini cuman ketik ya? Oke. Berarti Mas Arief yang kedua ya? Apa fitur dan keunggulan utama dari platform single store dalam konteks analitik data real time yang membedakannya dari solusi yang lain? Oke, keunggulan utama ya. Jadi kita itu kalau saya bisa share lagi slide-nya, itu kita punya yang itu blasting fast, database-nya itu ya. Jadi yang keunggulannya pertama itu kita kok share ya? Sorry, slideshow. Jadi pertama itu kita multimodel. Jadi kita bisa pakai untuk, nggak cuman SQL, tapi juga JSON, full texts, time series kan, geospatial itu semua bisa digunakan di single store kan, itu kelebihannya. Di mana database lain tuh ya mungkin kalau SQL database ya SQL, NoSQL, NoSQL gitu. Kemudian kita blasting fast queries-nya itu benar-benar ini ya, benar-benar bisa dirasakan gitu. Jadi kalau kita ngomongin performance, itu kita ngomonginnya, millisecond gitu. Jadi ini saya baru-baru banget ada, POC di insurance company di Indonesia, itu, kita running compare dengan SQL Server, itu sampai 500 kali lebih cepat. Malah ada satu query yang super kompleks itu bisa sampai 13.000 kali gitu loh. Kita nggak ngomongin 10 kali, 5 kali, kita ngomonginnya ratusan gitu kan, sampai ribuan kali lebih cepat. Nah itu udah terbukti. Memang POC is the way ya Pak. Kalau kita ngomongin oh cepat itu, kan bisa bisa beda-beda ya ininya persepsinya. Tapi customer-customer di Indo pun walaupun kita POC itu selalu 98 kali lebih cepat dari SQL Server, ada yang 300 kali lebih cepat dari Oracle. Jadi yang bikin beda itu ya speed-nya itu, harus dicoba baru bisa tahu gitu kan. Kemudian, karena kita juga ansi SQL, cara mengadopsinya pun mudah gitu kan. Kemudian karena, kita punya pipeline ingestion itu yang connect ke
multiple data sources itu menggunakan pipeline kalau selama dia formatnya itu CSV, Parquet, Afro, JSON itu kan bisa di-ingest langsung pakai pipeline. Ingestion speed kita itu yang million upset per second ya. Jadi istilahnya itu pun kapabilitas yang sangat penting gitu untuk analitik gitu kan. Jadi banyak hal gitu. Kemudian ya kita support sampai petabytes of data. Jadi customer seperti Goldman Sachs itu datanya itu udah petabytes. Jadi kita itu yang aku bilang mungkin 5 hal ya. Pertama kita punya high concurrency juga. Jadi kita mensupport ribuan sampai puluhan ribu, ratusan ribu ini kan users gitu kan, concurrent user gitu. Kemudian kita bisa bantu low latency kan, low latency. Kemudian complex query, super complex query dengan big data size yang gede, gitu kan. Yang keempat big data size yang sampai petabytes of data, gitu kan. Terus yang kelima, apalagi tuh yang saya, yaitu kita dari sisi ininya ya, bisa transaksi sama analitik itu bisa langsung di satu tempat kalau memang ke arah situ gitu. Jadi itu semua bisa menggunakan single store. Kalau Next-nya Mas saya Arief. tambahkan ya, sebentar, kalau aku bisa tambahkan ya Chris ya, untuk Iya. Ibu sekalian juga tadi Christine juga udah mention di terakhir itu adalah kombinasi workload. Dan di sini yang jelas signifikan yang membedakan itu adalah teknologi paten itu, Chris. Jadi single store mematenkan teknologi universal storage gitu yang mampu memix workload antara OLTP dan OLAP atau transaksional dan analitik. Namanya paten itu artinya kan berarti single store benar-benar melakukan inovasi, menemukan satu teknologi yang belum ada di solusi lainnya, gitu ya. Yaitu yang kita sebut di sini dengan universal storage. Dalam konteks real time analytic, kita butuh teknologi yang bisa menyimpan data secara kolom untuk nanti diakses secara analitik kan untuk mempercepat proses baca gitu ya, untuk reporting dan sebagainya. Nah, itu harus bisa teknologi itu yang menyimpan secara kolom. Nah, disitulah salah satu keunggulan single store yang mampu mengcombine workload tadi, menyimpan data baik secara baris untuk yang transaksional maupun secara kolom yang untuk nanti banyak diakses oleh analitik. Mungkin itu tambahannya, Chris. Ya, thank you banget loh Mas Arief. Iya, betul banget Ya, gitu. Terus next question-nya, yang ini aku nanti biarin gimana Mas Arief? Oh, yang ketiga mau dibacain atau udah bisa? Enggak, yang ketiga aku nanti akan tanya ke Mike ya. Yang keempat dulu deh, platform cloud apa yang di-support. Jadi kita itu ada di marketplace-nya AWS, GCP, sama Azure. Jadi kalau misalnya mau transaksi lewat mereka pun bisa. Jadi bisa pakai kredit yang mereka udah provide. Misalnya ya billing-nya mau lewat mereka bisa atau lewat single store bisa. Dan yang di Jakarta itu udah aktif juga data center Indonesianya yang AWS sama GCP. Jadi maksudnya udah bisa langsung diutilisasi data center Indonesianya AWS GCP. Azure kan memang belum ada di Indo ya, masih di Singapura ya kayaknya. Jadi memang belum bisa kalau AWS yang data centernya di Indo. Tapi udah ada di marketplace mereka juga gitu. Kalau yang lain Alibaba, Huawei itu jatuhnya seperti self manage, hitungan license-nya kayak on premise tapi bisa di-deploy di environment cloud, private cloud gitu. Terus batasan maksimum untuk data yang bisa dianalisa real time bergantung dari apa? Ini maksudnya data size-nya atau gimana ya? Jadi kita nggak ada batasan maksimum sih ya. Jadi kalau kita ngomongin petabytes of data, kita ngomongin juga super complex query itu udah lazim. Aku jawabnya gitu aja kali ya. Kalau misalnya kurang jelas mungkin bisa iniin lagi, ditanyakan lagi secara lebih detail. Kemudian yang pertanyaan terkait dengan AI, I think I will call Mike Nguyen now. Hi Mike Nguyen. Hi, Christine. Yeah, hi. Yeah, so at this moment we are doing Q&A. So there is one question that I need your help. So Mike, as I mentioned, he is our solution engineer. So the question is to use AI for real-time analytics. Does it mean that they need to prepare the train model or how to utilize AI in real-time analytics? Okay, so the short answer is that you still need the ML model in order to convert, let's say, your data could be in the text or could be the image or could be audio
through your ML model and convert it into the vector, embed it into single store. Single store do support the vector embedded, and of course that apart from that unstructured data, you still will leverage the other structured data, right? Like the we call that metadata, right? In order to do that kind of metadata filtering to narrow down the search, and then of course that you may want to try you do aggregation using the kind of standard SQL, yeah, for further. So that is the way how you would using how you leverage single store for your AI use case. And talking a little bit further for the real time, right? So real time, I believe that Christine had mentioned earlier about the single store Halo? pipeline. Yeah, Kenapa? Sorry, any I can I think continue? somebody need to be on mute. Yeah, all good. Mike, can Okay. continue. So single store pipeline do support the streaming data. So just imagine that you having some other data, structured data, right? Go through your Kafka and then directly inject into single store in very fast manner. So that's how you can combine the real-time structured data and with your unstructured data to form for your agentic AI initiative. Ya, ya jadi Mike tadi bilang ya, jadi masih harus ada ML modelnya, itu karena kan kita bukan machine learning, kita tuh database yang mensupport. Jadi memang tetap nanti bikin ML modelnya, nanti bisa di-convert ke vectors gitu kan, yang nanti bisa di-embed ke single store gitu kan. Kemudian memang di single store itu kita ada metadata ya, jadi itu yang bisa bikin memang cepat kita bisa naruh datanya di metadata untuk misalnya kebutuhan analitik, mau filtering atau mau apa namanya, search di situ, gitu. Oke, kemudian, kalau masih kurang Pak, nanti bisa ditanya lagi. Ada pertanyaan lagi Mas Arief? Udah ya, itu aja deh Pak Doni ya? Kalau Ini misalnya yang bagaimana perusahaan saya dapat mulai penggunaan single store untuk analitik data real time? Apakah ada best practice atau contoh penggunaan sukses yang bisa diambil sebagai referensi? oh oke. Bagaimana perusahaan saya dapat memulai penggunaan single store? Best practice. Ya, jadi gini, terkait dengan, gimana cara menggunakannya ya, single store. Jadi, kita harus lihat as is arsitekturnya dulu. Jadi saat ini arsitekturnya seperti apa. Misalnya saat ini banyak data source-nya ngambil dari mana aja, aplikasi-aplikasi apa aja sih yang dimiliki gitu kan. Nah, itu kita harus tahu nih data source-nya apa. Kemudian saat ini data warehouse-nya udah punya atau belum. Kalau misalnya udah pakai apa gitu kan. Nah, selama ini metodologi masukin datanya gimana gitu kan. Terus nanti setelah itu N-nya apa? N-nya itu apakah pakai Tableau atau pakai database apa gitu kan analytic tool apa di depannya itu saya juga harus tahu gitu end goal-nya apa. Dan setelah kita tahu gambarannya, kita pengen tahu misalnya data warehouse-nya belum ada, misalnya baru pakai apa, itu pun kita harus tahu gitu. Nah, setelah itu kita akan kasih tahu misalnya apa nih pengen tahu juga pain point-nya. Jadi selama ini, apa yang mau di-improve kalau kita bilang mau mendapatkan real time analytic, apakah memang belum punya Tableau atau belum punya Power BI atau sudah punya? Kalau belum punya kan berarti itu salah satu jadi kayak bundled ya solution ya, di mana berarti database-nya plus analytical tool-nya. Tapi kalau udah punya berarti kan kita nanti gimana, existing, Tableau-nya nih atau si Power BI-nya ada challenge nggak? Misalnya, apakah memang sudah bisa mencapai real time atau belum? Kalau misalnya sudah, itu apakah masih ekstrak data atau udah live connection, atau apakah, ada dashboard yang super kompleks nggak bisa buka filenya, itu kan kita harus cari tahu juga. Jadi real time analytic itu yang diharapkan oleh, perusahaan Bapak itu seperti apa konsepnya gitu kan. Nah, nanti setelah itu baru kita akan gambarin, nanti dengan single store Pak, gitu data warehouse-nya nggak perlu lagi pakai ini, bisa pakai single store, nanti data source-nya nggak perlu lagi pakai ETL, yang ini nggak perlu, yang ini perlu. Kalau ini perlu karena, misalnya kan database sama database kan memang nggak ngomong satu sama lain. Tapi yang lain-lain ini sebenarnya bisa nih pakai pipeline kita, misalnya dari Kafka atau dari apa. Jadi, banyak yang hal-hal yang bisa kita simplifikasi ya. Jadi dengan, kita misalnya membayangkan setelah menggunakan single store itu jauh lebih simple, lebih, ini mudah gitu kan, otomatis real time analytic bisa jauh lebih cepat, bisa didapatkan gitu. Jadi kita harus tahu dulu,
ininya apa situasi sekarang dan nanti gimana kita bisa bantu improve-nya. Jadi kalau misalnya kayak saya contoh penggunaan sukses yang bisa diambil ya itu banyak customer kita yang misalnya Tableau customer ya gitu. Jadi apa yang terjadi adalah database-nya ini apa namanya Tableau-nya, kan memang bagus ya Tableau ya, saya pun sebelum masuk single source saya dari Tableau nih, gitu, jadi saya tahu customer Tableau itu suka banget sama tampilan visualisasinya bagus banget, pembuatannya mudah, hanya drag and drop dan lain-lain. Cuman, kadang-kadang gitu bukan salah Tableau-nya tapi di database-nya. Kalau database-nya itu udah berat, nah jadi Tableau-nya itu kena impact. Jadi waktu drag and drop pun ngeluarin datanya lama gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah apa, ya ganti data source-nya. Jadi yang tadinya connect misalnya ke SQL Server jadi ke single store gitu, either replace atau augmentasi bisa gitu. Kalau, replace kan berarti SQL Server-nya, berarti sekarang udah pakai single store connect ke si Tableau ya. Nah kalau misalnya augmentasi berarti dari SQL Server masuk dulu ke single store, dari single store masuk ke Tableau gitu. Itu, banyak kita lakukan dan misalnya Tableau-nya jadi real time, jadi nggak perlu ekstrak lagi, harus bisa live connection dan itu udah banyak use case, seperti itu, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini dari Pak Oh Irwan. Pak Irwandi ya. Apakah single store masih mengadopsi konsep RDBMS? Ya, kita RDBMS Pak, Relational Database Management System, dan keunggulannya plus bisa unstructured data ya. Jadi, data yang masuk, unstructured pun kita relational-kan, gitu. Jadi, mudah juga kan, akurasinya pun, tinggi gitu. Kemudian untuk bisa mengarah ke real time analytic, apakah transactional DB existing harus dimigrasi juga ke single store atau bisa terpisah, bagaimana teknisnya? Iya, jadi kalau misalnya transaksi gitu kan, database yang ditransaksi itu kalau memang embed atau misalnya, belum mau ready untuk di-replace, keep it as it is. Tapi untuk mendapatkan real time analytic itu memang datanya harus dimigrasi, karena kan nanti running analytic-nya di single store. Jadi itu harus dimigrasi, tapi karena kita punya migration, ininya ya, metodologinya itu, bagus banget, kenceng ya, jadi pipeline ingestion kita cepet banget. Jadi nanti pun tetap akan improvisasi real time analytic-nya karena apa, ingestion masuk dari data source ke single store pun itu kita bisa improve gitu, bantu improvisasi, gitu. Kemudian dari sisi developer aplikasi, apakah ada perbedaan cara akses ke database? Apakah perlu skill set khusus? Jadi kalau akses dari database ke database gitu ya, jadi kan single store ini kan ANSI SQL. Jadi kalau misalnya dari sisi developer aplikasi, untuk, connect ke akses ke database single store, selama misalnya itu bisa connect ke database yang ANSI SQL kayak MySQL, Oracle, dan lain-lain, itu bisa connect ke single store. Jadi, nggak perlu ada skill set khusus sih. Tapi maybe I can just ask Mike Nguyen here or Angkor. I saw Angkor just join also. If we are talking, Angkor, if we are talking about application developer, right? If they want to adopt single store as the database, right? So are they need to have like specific skill set on this, and then what is the difference on of the how to access single store with like other database, right? Because they are afraid maybe their existing application will have impact if they switch from their current database to single store. Sure. Thanks, Kristen. I think the most important piece in single store is that it speaks SQL. So you don't have to learn a new language in order to interact with single store. So if you have used MySQL dialect of SQL, you can get started with single store very easily. If you have an application which is already running on a certain database and you're seeing performance issues in that, then there are different ways to handle it. One is you can replace the entire database with single store, and the application can connect to single store. Some stored procedures, etc., may need to be converted, and we can help you with that. The other possibility is that some part of the application may be moved into single store. So this is also a common pattern. For example, there are applications developed on top of Oracle for a very long time, and those applications have a tight integration with Oracle. But now you're building an analytics module on top of that application, or you're building a new microservice on top of that application. And if you continue to use
if you continue to use Oracle for that, then it might it might be very expensive in order to run that solution. So in that case, you can have, say, Oracle or DB2 alongside single store running on the system, right? So that that is the way you would architect that system. I hope that answers. Yeah. Thank you, Ankur. And I think there is a question related to the security to Yes. access a single store, right? Is this the same with RDBMS MySQL related to access security access? Yeah, it's a similar and it's a similar pattern. You have the grant and you have the grant, privilege, revoke, and all of that stuff. So you are able to essentially grant a privilege to a user that they are able to either read, write, or do something with the database, right? So it's the role-based access control, traditional way that you have been doing in the relational database. Same applies with single store as well. Okay. And there is another questions. That's the security, right? Now is talking about a use case. They're using SAP for ETL, and they're using Informatica also. Oh, okay. Sorry, that the recipe detail. So yeah, SAP and then ETL Informatica, and then DB2 to DB2, right? SAP to DB2 using Informatica, and then analytics using Tableau. So at this moment, it means DB2 act as like a data warehouse, right? How to Yeah. migrate it to single store in this use case? Yeah, so Mike has mentioned in the chat that Informatica has a connector. So we have many customers who are using Informatica alongside single store. The way to migrate that would still be the same. We would identify the tables and stored procedures and all of that stuff within DB2, and we will help you, convert those stored procedures into the SQL dialect of single store. There may be a few changes required, some data type related changes. We have done that for our customers, and we can help with that. Iya, jadi memang Pak, kalau misalnya Tableau ya berarti konektor yang Tableau-nya kan sebelumnya DB2 ya. Jadi nanti jadi single store, Pak. Jadi DB2-nya kalau memang ready untuk di-replace, kita bisa replace. Tapi nanti dari SAP ke single store itu, kita mungkin masih butuh Informatika ya, karena kan ini kan database ke database gitu. Kecuali misalnya dari SAP keluarin data ke CSV, nanti kita bisa ingest pipeline, itu pun bisa. Tapi kita rekomend kalau udah punya ETL, pakai aja ETL-nya gitu, bisa masuk ke single store, langsung nanti di-connect ke Tableau. SAP kita nggak, biasanya kan SAP embed ya ke data aplikasinya, jadi itu kita nggak sentuh gitu, kecuali memang bisa di-replace, itu SAP-nya bisa gitu. Kemudian jika dilihat dari sisi ekonomis terkait solusi yang dihadirkan single store, jika dibandingkan dengan solusi lain, apakah bisa mereduce how cost expand? Iya, ini salah satu keunggulannya single store ya, kita reduce cost itu bisa luar biasa banget dari sisi hardware requirement-nya juga nggak kompleks gitu kan, untuk mendapatkan real time analytics gitu. Bisa menggunakan vCPU yang maksudnya hardware biasa gitu, yang nggak harus yang appliance khusus gitu. Kemudian ya itu kita punya compression capabilitas juga tinggi banget, bisa masukin data yang 1 tera bisa cuma 200 giga gitu kan. Jadi walaupun kita distributed SQL, tetap akan mereplikasi data, tapi tetap nggak akan lebih besar dari data size yang yang sebenarnya gitu. Dan license cost kita pun sangat ini ya, kompetitif dibandingin yang lain, dan kita harganya itu berdasarkan compute aja. Jadi kita nggak hitung users, kita nggak hitung big data size-nya. Jadi satu database pun ini kita udah dapat semuanya. Jadi nggak yang fitur-fitur tertentu harganya lain, enggak. Jadi faktor sudah dapat, analitik, transaction, everything is in one place, itu one cost only gitu. Ya, that's related to cost. And then ada lagi kalau bicara DB biasanya perlu dilakukan tuning performance. Apakah hal yang sama diperlukan single source? Semua tuning dilakukan secara otomatis. Okay, I think I will let Ankur answer because in the database world,
I know that everybody need to do tuning, right, for performance. Is this something that also need to be done in single store, or it will be already automatic in single store? So I will take the first shot on the answer, but I will also ask Mike to provide more details. More, But in my opinion, so how it works with single store is a lot of the tuning is done by the database itself for the queries, because we handle two workloads, transactional analytics. So a lot of that tuning in terms of where that workload will fit better is done by the database. And in terms of indexing also, because we store that in column format, so those indexes are also present for most of the columns. But there are still some tuning options that single store provides, different parameters that you can change, say threads or plans and all of that stuff. I think Mike may be able to share some more details in the tuning side. So, okay. So basically that whenever any query come into you, right? So when you ask you see the performance, then of course that you may want to tune it to manage faster. However, single store already done the first part or the major thing. It mean that to build in a robust engine, SQL engine, to give in the good performance and combine with it architecture, distributed architecture. So it means that it's giving very low latency performance for your query. And of course that along the side, when you want to do some further extra tuning, so we do provide you, it means that the visual representative of your query execution plan with the profile, so that when you run your query you will understand what is the task or what is the activity. It takes more time, then you can based on that one, then you do further tuning. Yeah, but when come to single store, so first thing first, you don't have to worry about performance. Later in my demo, I will show you how it look like without any tuning, how the performance look like. Yeah, I'm finished, Christine. Oke, iya Pak. Jadi, dari single source sendiri itu kita memang udah, ini kan supervise itu udah dengan teknologi kita sendiri. Jadi biasanya itu tuning itu, maksudnya beda gitu fungsinya sama kalau kita ngomongin database lain ya. Jadi kan ada database lain memang ada fitur, bukan fitur malah produk terpisah gitu untuk, diagnostik tuning gitu. Nah kalau di single store itu udah nggak ada lagi additional feature untuk diagnostic tuning gitu. Itu karena kita secara default pun kita udah kenceng banget. Jadi kita bisa bantuin, misalnya ada adjustment-adjustment itu pun untuk misalnya lebih cepat lagi. Jadi udah cepet banget tapi mau lebih cepet lagi itu bisa di-tuning lagi misalnya query-nya bisa kita adjust, kan kita pakai sharding juga gitu dan lain-lain itu bisa dilakukan, gitu. Oke next, question, tadi udah sampai di tuning, apakah query language yang digunakan untuk akses data sama seperti database pada umumnya, seperti pada MySQL, Oracle? Sama persis ya, sama persis untuk MySQL, Oracle itu sama cara create-nya, create tables gitu kan, apa namanya, untuk, search, untuk apa, query itu sama persis. Mungkin later Mike you can show a little bit on the difference between our queries and also the MySQL or Oracle, right? And then, apakah ada suggestion query untuk mempercepat? And then, is there any suggestion query to fasten the access to data? Yes, we have sharding and everything. Maybe Mike also can explain. I think, yeah, maybe, I think now we can go ahead to the session where Mike will show the demo on single store. In the same time, Mike, you can show also the answer of Pak Widi's question, query language compared with MySQL and Oracle, and also is there any suggestion to speed up performance on the query, right? So that's the thing. Before that, anything, Angkor, you wanna say? A few words from you before we pass it to Mike. Yeah, sorry, apologies that I joined late today. So the meeting was scheduled at 8 and I realized that it was at 10:30 and I
kind of No it problem. looked like 8 for me. Yeah. So I'm based in Okay. India today, but I'm originally based in Singapore. So I'm working from India today, and I lead the Asia Pacific Solutions Engineering team for Single Store. I come from a background of distributed databases. I spent around 7 years at Mongo before joining Single Store. So both from the, and before that, I used to be an Oracle DBA. So from the perspective of Oracle, distributed databases, and now Single Store, so I can help you, address the concerns that the customers usually have. Either they have come from an Oracle background, or they have started using NoSQL databases, and how that fits in the entire picture for the customer. So I can definitely share my thoughts on that side. And in terms of Single Store being on the real time database, we have seen great success in Indonesia in particular, where we see a lot of traditional databases being used for analytics use cases as well, and the dashboards become slow over time, uh, uh, which is the core theme of our topic today as well. And Mike is going to talk about the Tableau dashboard. So we have fixed that for multiple customers, where Tableau was being backed from by an existing legacy relational database like SQL Server, DB2, Oracle. And when it was moved on to Single Store, that speed gain was huge. And this we have observed for banks and for insurance companies, and for customers like Jakarta MRT, where Tableau with Single Store has been a very successful combination compared to what the legacy database was doing in the same use case, right? So real time also means in terms of how much the data is ingested. I understand that there was a question earlier on how expensive it is to do real time analytics. I think the gains that you will see both in terms of performance and cost will be tremendous from Single Store. So we have customers, and I think this was discussed earlier, customers like Akamai, who ingest more than 10 million events every second, right? So that's the kind of real-time performance that we are talking about, that the database is able to ingest that and is able to show the dashboards in real time on top of that data. So I hope you have gained an understanding of Single Store from this session, and Mike will show the Tableau dashboards. And then if you have any questions, feel free to reach out to myself or to anyone from the Single Store team here. Thanks. So shall I take over? Yes. Okay. Mike. Okay. Thanks, Christine. Thanks, Ankun. Yeah, very great. How's the presentation by Christine, and then very good that Q&A session. However, I think that you guys you're looking to see in the action that how Single Store it means that working, and how it will help you for your real-time analytics use case. So allow me firstly to share my screen. Just let me know whether you're able to see my share screen. Yes. Yes, Christine? Mike is already. Okay, great. So in this demo, I will utilize that two things. One is the Single Store on the cloud. This is where you can see on the front end here. And the other one, I will using a trial of Tableau, which is the LinkedIn BI data visualization tool. And Single Store is working very well with on the LinkedIn like Power BI, Tableau, Looker, etc. Okay, and on my screen, what you see here, it means that the workspace. Workspace basically is a computing engine that is doing the processing, and the size of this workspace I'm choosing is S2. So how it look like for in terms of the CPU, vCPU, and memory, it means that it's having 16 vCPU and then 128 gigabyte of RAM. Okay, and the database go to you to mean that do the how say the dashboarding today is mean that the order management here. So let's go to database, go to see order management here. Okay, so in the database order management, basically here I'm loading the TPCS data. TPCS data set
is the data set used to benchmark the database. So I'm having loading that for the following table of the TP set line about the customer, about the order they are making, and then what are the items inside each order, where they coming from which country, and what is the part of which item, and who the part supply and supplier region, etc. So on the data in on the table is stored in the column store, and everything is on the disk, nothing in memory, as you can see here. And the bigger table mean that inside this one around that 500 million of row, and I can have be learn of row, and then I can show you which column store, right? In single store, we do compress the data to help you to save the cost of storage. In this case, that we do compress the data up to 70%, 71%, and likely for the other table as well. You can see that, and the more or less mean that if your data having more is kind of more pattern, then it means that the compression is should increase, then increase further. Let's look into the line item. So basically the line item here is containing different data types. Single store do support different data types. Could be decimal, could be integer, could be chart, character, could be about the date, etc. And then how it look like just for the sample data. So basically on the data here, it generate it randomly. Everything is different. So to give you the illustration, it means that how is how mean that in reality the data is will be for the okay. And then I will show you quickly about the syntax of that one. So it's to give you housing. It will give a quick how easy that single store. It means familiar with those people who knowing SQL. So basically this one is create table of this one of the line item, and you can see that pretty much is the same. Create table name, column, and data type, etc. And then as we are distributed database, so we do utilize the Sharky in order to distribute the data. Mean that equally based on this key we specify here with the order key and the source key to denote this one. We sort the data based on the order key here that is specific for the column store. And in this demo, I will show you basically how to connect it, mean that to this workspace to this database from Tableau. So firstly, we had to know mean that where we can get the connection. So basically, you can get the connection is pretty much easy. Go to here, click on the connect directly, and then it will bring up to you the detail about that, where the host, what is the port, what is the username, and of course the password you would be able to know. And now with that, we will move into the Tableau, okay, to show you how you will connect to that. So probably that you may familiar with Tableau, or it means that you would in the other BI tool. So it's first thing first, mean that how to get the connection to your data source. And in Tableau here, so Tableau and single store is technology partner. They are support for each other, and single store is having available connector in Tableau. You just click on this single store, and now let's copy the detail here and try to connect to it. Copy this one. Okay, we put here, then we are connect to the database order management. Our username is admin, then we put in our password. We click on sign in. So it will allow you to connect. It's linked out on the data, on the table inside your database. And of course, if you have multiple database, you can choose go to the other the other base if required. And of course that we just do a quick sample thing. It means that with line item here,
Okay, so we looked in the data, as you can see here, is it roughly around that 538 million of record. Okay, let's do a quick mean that doing the how say a quick slide and die with this data. So we have around that 538 million of row. Then now let's do the slide and die. Let's say you divide it into SIG mode, as you can see here, instantly with the how say with single store, the data is come very fast. And remember this one, we're talking about the line connection. So on the processing of the data, the visualization, it means that it comes straight into single store. And let me do it again. I think that's some issue with the Tableau. Okay, let's swap it a little bit. Let me make it bigger. And of course, that let's say if we want to slide die a little bit more, let's say return the flag, we can put it on. As you can see here, the processing of the huge data sets around that 5 half a billion of data. Everything happen instantly. Yep. And you can put it into the label to denote it. So as you can see here, that just imagine that single store is could be able to support for your data size, very huge data size. And the next thing is that with a small processing power, only 16 vCPU and 128 gigabyte of RAM. And single store performance is your linear increase when you upside of your cluster. So with it, let's go to see a dashboard. So how it look like in the real reality. So this one here dashboard I have been viewing based on that data sets or the management. Here is will show you that the whole what are the total item in your order 150 million order, and then what is the total sales so far and average discount for each and everyone, and the sales distribution across the year, and then where are the top of the sales people. And this data, I mean that is in multiple years, so you can imagine that how much is it. And then just see how quickly, I mean, for the operation. Let's say we just choose one specific year, you see that instantly is come. And then just imagine let's say we pick up for one particular month. So you can see it's instantly come. Let's say for May, we see that how much is the sale, and then see that on of the detail here is mean that display instantly and query. So query the database directly, and then we can probably that we can choose something like let look into that the top 3 class. Then everything is happen instantly. Then we can do something more interesting. Let's say we pick up for 2 years. Yeah, and then it will show you on the detail. Okay, like you see that on your operation, it means it happened instantly. And then from here, you can find out inside, let's say on the top of sell people, right? Even though that they selling the number order every same 45. However, this sell number for seems to bring very less revenue and compared to the other sell people that 7048 or 67331. And just thinking about this one in a little bit further. Let's say mean that on of your order detail, on of this information is coming to the real time through Kafka and single store using the pipeline to inject data immediately, and you have in dashboard here to fetch the data instantly. So with that, it will help you to make a real-time decision, everything based on your data instantly. It will help you mean that make the decision based on the current data rather than based on the T plus one data. Yeah. So with that, I would like to mean that conclude for my demo. Yeah. So we can go for the next session. Yeah, Christine. Okay, thank you, Mike.
Maybe I will pass it to Mas Arief. Mas Arief on mute ya. Mungkin jadi saya summary-kan ya tadi ya. Jadi Mike tadi kan udah nunjukin demo ya, di mana memang single store itu secara tampilannya pasti sangat familiar ya. Jadi kalau udah biasa dengan Siko, pasti udah bisa menggunakan single store. Jadi query-nya sama gitu kan. Kemudian kita juga udah ada konektor juga ke Any Analytics 2, termasuk tadi contohnya Tableau. Jadi nggak akan ada kendala untuk koneksinya. Kemudian dari sisi Tableau performance juga tadi bisa dilihat gitu kan untuk create dashboard, untuk nanti visualisasi apa namanya interaksi dari Tableau-nya itu bisa kelihatan performance-nya itu apa kenceng banget walaupun misalnya datanya lumayan gede gitu. Dan ini apa namanya udah memang teruji dari banyak customer kita pun yang udah menggunakan single store untuk Tableau performance mereka, mereka sangat happy ya dengan performance single store gitu. Mas Arief silakan. Oh, enggak, Chris, lanjut, Chris. Ya, dari kami sih udah selesai. Jadi Oke. Oke, Rachel, kita masih ada waktu. Masih, Pak. mungkin kalau Baik ada ya. yang mau ditanyakan lagi. Oke, mungkin kita coba tanyakan dulu kepada teman-teman customer yang tadi sudah bertanya gitu ya, dari baik secara mungkin rata-rata pakai chat ya. Apakah sudah terjawab semua pertanyaan yang Bapak dan Ibu ajukan itu? Apakah sudah terjawab? Silakan, jika ada yang mau open mic, silakan. Belum ada, oke. Nggak apa-apa, karena di luar dari forum kita ini juga kami menyediakan link ya, tadi juga di chatnya sudah beberapa kali didistribusikan terkait dengan apa namanya feedback form. Tentunya di situ juga bisa Bapak dan Ibu salurkan jika memang masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan gitu ya. Silahkan juga bisa diisi di feedback form tersebut. Di samping memang kita juga ingin mengetahui pendapat dan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini terhadap penyelenggaraan event ini. Kemudian juga tentunya kita ingin mengetahui sejauh mana ketertarikan dari Bapak Ibu sekalian jika memang dimungkinkan untuk kita bisa mencoba solusi teknologi database single store ini. Mungkin itu yang apa namanya yang saya tambahkan. Silakan jika masih ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ya. Oke, Rachel, untuk feedback formnya apakah bisa sudah sebagian besar peserta mengisi, bisa terlihat? Masih baru sebagian sih, Pak. Oke, mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian, bantuannya untuk bisa memberikan masukan kepada penyelenggaraan event ini gitu ya, terutama dari solusi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu ya. Kemudian semoga tadi jawaban-jawaban yang sudah disampaikan dari teman-teman single store gitu kan, bisa juga menjawab apa yang menjadi apa namanya keingintahuan dari Bapak Ibu sekalian hadir hari ini. Itu yang kami apa harapkan gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa apa namanya saling share lah dari apa yang ada di masing-masing perusahaan. Jika memang sudah tidak ada lagi, Christine mau nambahin lagi? Mungkin Ya, kita bisa mungkin closing. mau foto. Foto, Sekarang. saya mau ingatkan, jangan lupa
Kita minta waktu Bapak Ibu sekalian foto bareng dulu. Mohon kesediaannya open cam dari seluruh peserta. Silahkan bisa kita mulai. Rachel siap-siap untuk take picture ya. Siap, Pak. Sebentar. Ya nggak bisa dibuka kamera. Kameranya boleh dibukain nggak? Boleh tolong diaktifin dulu kameranya Kak Rachel. Untuk Bapak Ibu kameranya sudah di-allow, boleh kita open cam foto bersama. Halo Pak Hilmi. All single store friends can on your camera. Angkor, Emmeline, Anurag. Who else joining? Kanika. Oke Rachel, tolong kasih tahu kalau udah beberapa kali shot ya. Ini masih belum semua ya. Mungkin nunggu 1 menit. Ada yang mau on kamera dulu. Oke, mungkin bisa kita screenshot dari sekarang ya, Pak. Oke. Aku hitung silakan. 1, 2, 3 ya. Ya kasih abad tolong. Oke. 1, 2, 3. Oke. Boleh sambil bergaya, Pak. Gaya bebas juga boleh. Gaya apa ya di kamera cuma segini doang ukurannya. Oke. I Oke. think this is good. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Rachel. Baru kali ini foto suruh gaya tapi pakai online. Oke. Oke. Sudah ya Rachel ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian, seluruh agenda pada hari ini ya untuk sesi pertama. Jangan lupa ini adalah sesi pertama series kami untuk teknologi database single store dengan topik database single store sebagai solusi untuk menunjang atau mensupport real time analytic database ya dalam hal ini. Nantinya rencananya kami akan lanjutkan lagi series keduanya, tentunya dengan topik berbeda, topik yang lebih menarik terkait dengan teknologi-teknologi yang bisa kita kupas di single store gitu. Itu kita rencana di bulan depan gitu ya. Nantikan saja, semoga Bapak Ibu sekalian juga bisa hadir kembali di dalam sesi-sesi kami seterusnya gitu ya. Terima kasih semua atas kehadirannya, kesediaan waktunya pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin kekurangan dalam penyelenggaraan baik hal-hal teknis yang terjadi gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi itu saja yang bisa saya ucapkan. Terima kasih lagi atas kehadirannya. Semoga semua yang kita sajikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kepentingan bisnis ke depan buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Atur nuhun. Izin live ya. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Bu Christine. Terima Oh, kasih. thank you. Angkor.
No, no problem at all. Actually, you better not to say it. Like you just pretend that